Dari Bapak Novan, mohon izin bertanya lagi untuk masalah HP yang belinya di luar negeri kan harus daftar IMEI. Nah, sekarang banyak jasa daftar IMEI dan banyak yang berhasil. Apakah itu nanti HP-nya akan aktif selamanya ketika dipakai di Indonesia? Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan YK. Teman-teman yang pulang dari luar negeri tentunya sudah tahu ya, kalau misalkan untuk HP, walaupun belum didaftarkan, itu tetap bisa menggunakan kartu smartfren. Tetapi apakah itu bisa bertahan selamanya atau tidak? Nah, kita juga tidak tahu. Karena apa? Karena banyak kasus setelah selesai karantina tidak mendaftarkan HP-nya, tetap menggunakan smartfren. Tapi ketika diganti kartu lain, nah itu tidak bisa ada sinyalnya. Kemudian ada juga tentang jasa daftar IMEI. Nah ini ternyata ada yang masa berlakunya 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun dan juga permanen. Yang tentunya itu di luar dari pihak Bea Cukai. Nah bagaimana petugas Bea Cukai menanggapi hal ini? Simak sampai habis. Ini dari Ibu Kartika dari PT JGE. Untuk komoditas jam, tas, dan sepatu ada batasan jumlah barangnya berapa? Mohon izin mungkin Bapak Ridwan bisa membantu menjawab. Terima kasih Mbak Karina. Untuk batasan tidak ada. Cuman kalau di sana ya itu kalau untuk membedakan personal use atau tidak yang tadi dijelaskan Bu Nur, kalau jumlahnya tidak wajar untuk personal use, ya berarti dia akan nanti dipungut pakai dokumen PIBK dan di situ tidak ada pengurangan yang 500 US itu. Tapi kalau memang ya jumlah sedikit memang untuk personal use, itu ini masih ada pengurangan 500 US dollar itu. Hanya untuk sepatu aja ada Lartas Permendak 68 yang membatasi jumlah. Kalau dia atasnya dari tekstil itu maksimal diperbolehkan hanya 2 piece gitu. Itu aja Ibu. Di Bapak Faizul dari PT TSM. Untuk pertanyaannya adalah untuk barang bawaan penumpang berupa laptop, apakah dilakukan pengecekan sertifikat lisensi software yang ada di laptop? Terima kasih. Mungkin Ibu Nur Fajriah bisa menambahkan. Untuk laptop kita tidak mengecek sampai ke situ, Pak. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari Bapak Novan. Mohon izin bertanya lagi untuk masalah HP yang belinya di luar negeri kan harus daftar IMEI. Nah, sekarang banyak jasa daftar IMEI dan banyak yang berhasil. Apakah itu nanti HP-nya akan aktif selamanya ketika dipakai di Indonesia? Menarik ya pertanyaannya. Baik, mohon izin Ibu Nur bisa menjawab. Ya, untuk pendaftaran IMEI, terima kasih Karina. Jadi untuk pendaftaran IMEI yang ada di Bea Cukai itu kan resmi ya, dan memang kita mandatori dari pemerintah bekerjasama dengan Kominfo yang mempunyai otoritas dalam sambungan ponsel gitu ya. Jadi menurut saya sih amannya tetap di Bea Cukai karena mandatorinya ke Bea Cukai. Nah, apakah yang daftar di selain Bea Cukai itu bisa? Ya saya nggak tahu karena kan itu otorisasinya bukan di dalam sambungan itu bukan di Bea Cukai. Hanya Bea Cukai mempunyai sistem sistem pendaftaran yang bisa terkoneksi dengan sistemnya
Kominfo gitu. Nah, saya nggak ngerti juga kalau yang lain apakah ada jaminan, tapi kalau menurut saya sih yang resmi saja Pak gitu ya, itu lebih tenang. Dan yang resmi aja di kita aja masih banyak kendala gitu ya terkait dengan sambungan ini, walaupun ya sedikit sih, tapi ada aja kendala untuk sambungan, apalagi yang nggak resmi, saya tidak bisa memberikan jawaban pasti untuk itu. Namun satu hal yang mau saya highlight di sini yaitu tentang pendaftaran yang di luar BC tapi mengatasnamakan Bea Cukai itu dengan kalau tanpa ada bukti resmi pembayarannya itu bukan dari Bea Cukai ya, karena ada beberapa gitu TKI atau TKW yang dia bilang sudah daftar ke petugas berseragam. Saya nggak tahu karena di terminal banyak yang pakai seragam gitu ya. Tapi nggak ada bukti bayarnya. Tapi handphonenya dia kembali lagi ke kantor kami Pak, kembali ke kantor kami. Tapi dengan kondisi handphonenya sudah 1 bulan nggak aktif gitu. Padahal dia udah bayar 700.000 ke petugas berseragam tanpa menerima resi pembayarannya. Itu yang mau saya tekankan untuk tetap menjadi ya smart passenger gitu ya, penumpang yang cerdas lah kan, gadget atau media sosial, informasi tentang email ini sudah banyak tersebar gitu ya, terpublikasikan dengan jelas. Saya rasa tinggal diikuti saja, dilaksanakan saja gitu ya. Dan untuk pendaftaran misalnya Bapak atau Ibu atau kolega atau kerabat Bapak Ibu sekalian belum mengerti, belum paham tentang pendaftaran email gimana sih, kan ada yang harus daftar sendiri gitu ya dengan barcode ini. Jadi tinggal datang aja ke kantor BC, ke terminal. Sesuai setelah karantina diarahkan saja untuk datang ke terminal membawa boarding pass, paspor, boarding pass, dan kalau memang itu barang baru, bawa handphone baru, bawa invoice-nya. Nah, nanti di sana akan dibantu oleh petugas. Jadi kalau memang untuk handphone yang di bawah 500 USD itu free of charge ya, dari pendaftaran mandirinya, dari itu akan dibantu sepenuhnya sama petugas Bea Cukai di kantor Bea Cukai. Tapi kalau udah bilangnya di luar Bea Cukai, di gate terminal sebelah mana yang nggak ada kantor Bea Cukainya, itu tidak ada jaminan kalau itu dari Bea Cukai ya Pak, seperti itu. Jadi memang banyak yang usaha tidak baik gitu dalam hal email ini, yaitu kewajiban kami juga untuk mensosialisasikan yang benar kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu ya mungkin jawaban. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur atas penjelasannya. Jadi dari Bea Cukai itu tidak ada ya Bu jasa-jasa yang di luar kantor gitu, nggak ada ya? Jadi sebenarnya itu balik lagi ke pilihan para passenger mau memilih yang mana. Cuma kita Bea Cukai itu menawarkan jasa yang legal dan 0 rupiah ya. Jadi untuk penumpang yang membayar itu ya membayar bea masuk dan PDRI memang sudah langsung masuk ke kas negara. Tapi untuk biaya layanan itu kami sama sekali tidak ada. Seperti itu. Jadi supaya yang tenang dan aman saja, mendingan langsung ke kantor Bea Cukai gitu ya Bu. Oke teman-teman, itu dulu informasi dari saya. Semoga bisa memberi wawasan kepada teman-teman semua. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.